Perkenalkan, nama saya Marvino Mantiri dari kelas A6 semester 1. NIM saya 2314201142. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Stanley Sela STH MTH. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan dalam perilaku menyimpang. Dilihat dari perilaku menyimpang, permasalahan sosial muncul karena adanya penyimpangan perilaku terhadap berbagai aturan sosial atau nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dipandang sebagai sumber permasalahan karena dapat membahayakan terpeliharanya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara implisit mengandung arti bahwa ada jalan baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak mengikuti jalan ini berarti telah sesat. Seseorang dapat menjadi buruk atau jelek karena ia hidup dalam lingkungan sosial yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan karena pada masyarakat yang menunjukkan gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial cenderung kehilangan daya ikatnya. Dengan cara ini, kontrol sosial melemah dan berbagai bentuk penyimpangan perilaku bisa terjadi. Dalam masyarakat yang tidak terorganisir secara sosial, seringkali tidak hanya timbul rasa tidak aman dan merosot norma-norma sosial yang berlaku, tetapi terlebih lagi karena perilaku menyimpang tidak dikenakan sanksi sosial, maka dianggap wajar-wajar saja. Kenakalan remaja meliputi segala tingkah laku remaja yang menyimpang dari kaidah hukum pidana. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sepakat bahwa generasi muda berusia antara 13 sampai 18 tahun. Pada usia ini, seseorang telah melampaui masa kanak-kanaknya, namun belum cukup dewasa untuk dianggap dewasa. Dia berada dalam masa transisi. Pentingnya bagi orang tua untuk mengetahui siapa saja remaja dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi. Dengan pengetahuan tersebut, orang tua dapat dengan mudah mendampingi anaknya melewati masa-masa krisis. Hal ini kita semua rasakan karena tanggung jawab moral untuk menjadi generasi penerus dan menggantikan generasi sekarang ada di pundak generasi muda masa kini. Sunan Wiyati S. tahun 1985 membagi kenakalan remaja ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kenakalan biasa, seperti suka berkelahi atau tawuran, suka keluyuran, bolos kelas atau sekolah, pergi dari tempat tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai motor atau mobil tanpa SIM, atau mengambil barang orang tua tanpa izin. Yang ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, serta pemerkosaan dan lain-lain. Perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri atau faktor internal, maupun faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, rendahnya harga diri. Remaja dengan harga diri rendah cenderung mencari pengakuan dari kelompok sebaya atau melakukan perilaku yang dapat memberikan perasaan keberanian. Yang kedua, kurangnya kontrol diri. Kesulitan dalam mengendalikan emosi atau impuls dapat menyebabkan tindakan kenakalan seperti perilaku agresif atau mengabaikan peraturan. Ada banyak contoh dari remaja yang tidak dapat mengontrol emosinya, seperti reaksi emosional yang berlebihan, sering menentang orang tua. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi dengan konsumsi saat adiktif, seperti menggunakan narkoba atau alkohol secara berlebihan. Yang ketiga, gangguan berpikir dan intelijensi pada diri remaja. Berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi yang wajar terhadap tuntutan lingkungan. Berpikir juga penting bagi upaya pemecahan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari. Jika anak remaja tidak mampu mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada, maka pikirannya terganggu. Yang keempat, gangguan emosional. Depresi, kecemasan, atau gangguan emosional lainnya dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis remaja dan dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian melalui perilaku-perilaku yang merugikan. Faktor eksternal. Yang pertama, keluarga. Tidak diragukan bahwa keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan pribadi remaja dan menentukan masa depannya. Mayoritas remaja yang terlibat dalam kenakalan atau melakukan tindakan kekerasan biasanya berasal dari keluarga yang berantakan. Keluarga yang tidak harmonis, di mana pertengkaran ayah dan ibu menjadi santapan sehari-hari remaja, bapak yang otoriter,
pemabuk, suka menyiksa anak atau ibu yang acuh tak acuh, ibu yang lemah kepribadian dalam arti tidak tegas menghadapi remaja, kemiskinan yang membelit keluarga, kurangnya nilai-nilai agama, semuanya menjadi faktor pendorong remaja untuk melakukan tindakan kekerasan atau kenakalan. Yang kedua, lingkungan sekolah yang kurang menguntungkan. Sekolah kita sampai saat ini masih banyak berfungsi sebagai sekolah dengar daripada memberikan kesempatan luas untuk membangun aktivitas, kreativitas, dan inventivitas anak. Dengan demikian, sekolah tidak membangun dinamisme anak dan tidak merangsang kegairahan belajar anak. Selanjutnya, berjam-jam lamanya setiap hari anak-anak harus melakukan kegiatan yang tertekan, duduk dan pasif mendengarkan, sehingga mereka menjadi jemu, jengkel, dan apatis. Yang ketiga, sosial media. Di masa perkembangan teknologi saat ini, seperti teknologi gadget termasuk sosial media, sudah sangat berpengaruh sekali dalam keseharian setiap orang. Sosial media memiliki banyak dampak positif bagi banyak orang karena dapat mempermudah orang dalam mengakses informasi dan sebagainya. Namun sosial media juga memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi remaja. Karena di sosial media banyak terdapat paparan konten negatif seperti konten kekerasan, konten pornografi, dan konten yang menunjukkan perilaku yang merugikan atau tidak menguntungkan orang lain. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari orang tua dalam aktivitas online remaja dapat membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif dari sosial media yang akhirnya mendorong remaja melakukan kenakalan atau hal-hal yang merugikan. Yang keempat, pengaruh pergaulan. Di usia remaja, anak mulai meluaskan pergaulan sosialnya dengan teman-teman yang seumuran. Remaja mulai berbicara sampai berjam-jam dengan temannya. Topik pembicaraan biasanya seputar pelajaran, film, atau pembicaraan tentang orang yang sedang disukai. Hubungan sosial di masa remaja dinilai sangat positif karena bisa mengembangkan orientasi remaja dan memperluas pandangan dan wawasan, serta menambah informasi, serta dapat menyerap nilai-nilai sosial yang ada di sekitarnya. Semua faktor ini menjadi penyokong dalam pembentukan kepribadian remaja dan menambah rasa percaya diri. Jika remaja salah dalam memilih atau menyeleksi pergaulannya sendiri, hal tersebut dapat berdampak negatif atau sebaliknya dan akan menjadi faktor penyebab remaja melakukan kenakalan. Kejahatan remaja biasanya dilakukan oleh remaja yang tidak melalui proses perkembangan mental baik pada masa remaja maupun masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dan remaja sangatlah singkat dan melibatkan perkembangan fisik, psikologis, dan emosional yang cepat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan remaja. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarganya, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.